Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mr. Rahmat di YouTube channel saya Rahmat Hidayat. Bagi kamu yang baru saja menonton video ini, silahkan untuk subscribe terlebih dahulu. Kemudian silahkan tonton videonya sampai habis. Pada video kali ini kita akan membahas tentang quantifier. Apa itu quantifier? Asal katanya dari quantity. Quantity itu artinya adalah jumlah. Jadi quantifiernya adalah kata yang diikuti untuk menjumlahkan benda tersebut, ya. Jadi misalnya ada beberapa kursi. Jadi kursi itu adalah bendanya, kemudian quantifiernya adalah beberapa. Beberapa itu dalam bahasa Inggrisnya adalah some. Oke. Nah, kita akan membahas ini penggunaan dari much, many, kemudian a lot, kemudian ada some, kemudian ada a few dan a little. Kita bahas satu persatu, ya. Baik. Kita mulai dari kata banyak. Banyak itu artinya adalah many dan much dalam bahasa Inggris. Dan many itu digunakan untuk kata benda yang bisa dihitung, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah countable noun, ya. Jadi kata benda yang bisa dihitung. Many itu bisa digunakan untuk benda yang bisa dihitung. Contohnya adalah gini. There are many people. Ada banyak orang. Yang mana kata bendanya? Kata bendanya adalah people ini. Nah, quantifiernya adalah many ini. Ya, ini adalah quantifiernya. Ada banyak orang. Orang ini kan bisa dihitung satu per satu, ya, satu per satu. Kemudian much. Much itu artinya adalah banyak. Ini digolongkan kepada uncountable noun atau kata benda yang tidak bisa dihitung, ya, benda yang tidak bisa dihitung. Contohnya adalah there is much oil. Nah, oil itu adalah nounnya, kata bendanya. Kemudian much itu adalah quantifiernya, ya. Nah, karena dia menggunakan much di sini, berarti dia sifatnya adalah uncountable. Ingat, kalau uncountable noun maka to be-nya menggunakan is. Kalau dia countable noun karena bisa dihitung maka to be-nya adalah are, seperti itu, ya. Jangan sampai terbalik. Jangan menggunakan there are much oil juga, tapi adalah there is much oil. Rata-rata penggunaan dari uncountable noun wajib menggunakan to be is, tidak bisa menggunakan to be are. Oke. Nah, ini adalah contoh selanjutnya adalah a lot. A lot ini juga dikategorikan artinya adalah banyak. Nah, a lot itu bisa digunakan untuk countable dan uncountable noun. Beda dengan many yang sudah hanya khusus untuk yang bisa dihitung, dan much yang hanya khusus untuk yang tidak bisa dihitung. Tapi kalau a lot itu bisa digunakan untuk kedua-duanya, ya, tergantung dari bendanya. Kalau dia countable noun, contohnya adalah seperti ini. There are a lot of chairs. Ada banyak kursi. Maka to be-nya adalah are. Berarti dia bisa dihitung, ya. Kenapa bisa dihitung? Chairs itu bisa dihitung. Maka menggunakan chairs, seperti itu. Kemudian there is a lot of water. Nah, ini tergolong kepada uncountable, yang tidak bisa dihitung. Maka to be-nya adalah is, kemudian ada a lot, kemudian water-nya tidak boleh tambahkan s, ya. Itu menandakan bahwa dia benda yang tidak bisa dihitung. Yang bisa dihitung tuh baru ditambahkan s di belakangnya. Tergantung dari bentuknya, apakah dia bentuknya regular atau irregular noun gitu. Oke, paham ya? Selanjutnya kita menggunakan some, artinya adalah beberapa. Sama seperti kasusnya a lot juga. Nah, some itu juga bisa digunakan untuk benda yang bisa dihitung dan benda yang tidak bisa dihitung, tergantung dari penggunaannya. Kita contohkan, there are some pencils, ya. Ada some di sini, ya. Maka to be-nya adalah are. Kenapa? Karena bendanya bisa dihitung. Pencils, tambahkan s di belakangnya. Ada beberapa pensil. Kalau yang uncountable noun, there is some pencils, ya. Uncountable noun, there is some salt. Nah, bendanya adalah garam. Garam ini tidak bisa dihitung, tidak boleh tambahkan s juga. Nah, tapi dia menggunakan to be is, ya, menandakan bahwa dia uncountable noun. Nah, some itu digunakan untuk countable dan uncountable noun, ya. Jadi jangan sampai ragu lagi, ya, jangan sampai salah kok menggunakan some. Some itu kan beberapa, kan itu berarti banyak, berarti dia tidak bisa dihitung. Nah, perhatikan baik-baik. Oke, selanjutnya penggunaan dari a few dan a little. Nah, sama dengan kasusnya di much dan many. Nah, di sini dia banyak, kalau di sini sedikit, ya. A few itu artinya sedikit.
A little itu artinya juga sedikit, tapi a few itu digunakan untuk countable yang bisa dihitung, kemudian a little itu digunakan untuk yang uncountable yang tidak bisa dihitung. Kita contoh di sini. There are a few tables, ya. Dia tetap menggunakan a few, tidak few ya, tapi a few tables, ya. Jadi ada sedikit meja. Ya, ada sedikit meja. Jadi tambahkan s di sini, a few-nya artinya adalah sedikit, ya. Kemudian kalau a little itu benda yang tidak bisa dihitung, ya. Nah, kalau tidak bisa dihitung maka to be-nya adalah is, ya. There is a little jam, ya. There is a little jam. Ada sedikit, ya, ada sedikit selai. Jadi a little. Dan tidak boleh tambahkan s juga di jamnya. Oke. Ya. Nah, itu adalah penggunaan dari much, ya, kemudian many, kemudian a lot, kemudian some, dan a few, dan a little. Kita lanjut kepada exercise, ya. Perhatikan baik-baik di exercise ini. Kita disuruh untuk mengartikan di sini, ya. Saya butuh sedikit garam. Bahasa Inggrisnya adalah oke, bagus. Saya butuh sedikit garam. Saya itu adalah I, kemudian butuh itu adalah need. Nah, sedikit. Nah, ini garam. Garam itu adalah salt, ya, salt. Nah, yang mana kita gunakan kata sedikit? Salt itu kan dia uncountable, tidak bisa dihitung. Berarti dia tergolong kepada a little, bukanlah a few. Jadi jawabannya adalah a little. I need a little salt, jangan a few salt. Salah. Kemudian lanjut, Rio minum banyak air. Nah, Rio itu tetap juga namanya Rio, atau boleh kita ganti menjadi he. Minum itu bahasa Inggrisnya adalah drinks, ya. Kemudian banyak itu di sini ada dua. Ada kita gunakan much, many, atau menggunakan a lot, ya, tergantung dari penggunaannya. Kalau misalnya kita gunakan many, di sini adalah air, water. Water itu dia tergolong kepada uncountable yang tidak bisa dihitung, ya. Berarti kita bisa menggunakan yang uncountable saja. Ya, berarti kita bisa menggunakan much atau a lot of, ya. Jadi Rio drinks much, ya, atau a lot of water. Tergantung penggunaannya. Pilih salah satu. Rio drinks much water atau Rio drinks a lot of water. Sama-sama benar keduanya. Selanjutnya ada beberapa pasir. Nah, pasir ini bendanya tidak bisa dihitung karena sifatnya butiran. Maka kalau there, nah, kalau dia pasir berarti kan sand. Sand itu artinya adalah pasir. Kalau pasir itu kan berarti tidak bisa dihitung. Kalau tidak bisa dihitung, to be yang harus cocoknya adalah there is atau there are. Ya, betul. Jawabannya adalah there is yang uncountable noun. Berarti there is, beberapa artinya adalah some, ya. Jadi there is some sand. Ada beberapa pasir, ya. There is some sand. Jangan digunakan there are some sand, salah. Tapi there is some sand. Dan tidak boleh tambahkan s. Kemudian nomor 4, ada banyak jeruk. Ada itu bahasa Inggrisnya there. Nah, kita gunakan apakah dia there are atau there is, tergantung dari bendanya. Kalau bendanya bisa dihitung berarti dia tergolong kepada countable, ya. Jeruk itu artinya adalah orange. Kalau banyak jeruknya berarti oranges. Berarti to be-nya adalah are. Ya, there are. Jadi kita gunakan many atau a lot of. Ya, kita menggunakan many misalnya. There are many oranges atau there are a lot of oranges. Itu sama-sama benar, ya. Oke, kemudian lanjut nomor 5. Ada sedikit anggur, ya. Perhatikan di sini ada itu bisa kita gunakan there is atau there are, tergantung bendanya. Kalau bendanya yang bisa dihitung anggur, ya, berarti grapes. Ya, bisa tambahkan s. Berarti kalau dia bisa dihitung berarti tergolong pada a few, ya. There are a few grapes, ya. There are a few grapes.
Nah, ini benda yang bisa dihitung. Oke? Nah, ini adalah latihan kita menerjemahkan. Jadi, menerjemahkan itu tidak bisa sembarangan saja. Kita harus mengikuti rumus yang sudah ditentukan grammar rumus-rumusnya. Ya. Mudah-mudahan bisa kamu pahami tentang penggunaan dari quantifier ini. Kita ulang lagi, saya butuh sedikit garam. I need a little salt. Kemudian Rio minum banyak air. Rio drinks much water. Kemudian ada beberapa pasir. There is some sand. Kemudian ada banyak jeruk. There are many oranges. Kemudian ada sedikit anggur. There are a few grapes. Oke, ini adalah materi kita tentang quantifier. Mudah-mudahan kamu bisa memahaminya. Jika kamu suka dengan video ini, silahkan share kepada teman-teman kamu yang membutuhkan bahasa Inggris secara gratis. Saya Mr. Rahmat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.